Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andia Asyarica, saya dari Prodi PBSI kelas 4A. Saya berkuliah di Universitas Balai Bandung. Di sini saya akan menuntaskan tugas UAS yang bermata kuliah semantik, dan di sini juga saya akan membahas tentang semantik leksikal. Oke, yang pertama, apa sih semantik leksikal itu? Semantik leksikal adalah cabang linguistik yang khusus mempelajari makna kata secara individu. Sederhananya, kita mempelajari makna dasar dari setiap kata tanpa melihat konteks kalimatnya. Misalnya, kata meja secara leksikal merujuk pada perabot dengan permukaan datar dan kaki-kaki. Selanjutnya ada mengapa semantik leksikal itu penting. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, ada dasar pemahaman bahasa. Memahami makna kata adalah langkah awal untuk memahami bahasa secara keseluruhan. Poin yang kedua, penerjemahan. Penerjemah harus memahami makna mendalam dari kata untuk menghasilkan terjemahan yang akurat. Yang ketiga, pemrosesan bahasa alami. Dalam bidang kecerdasan buatan, pemahaman makna kata sangat penting untuk pengembangan sistem yang dapat berinteraksi dengan manusia. Selanjutnya, poin yang terakhir adalah analisis teks. Dalam berbagai bidang seperti ilmu sosial, analisis makna kata dapat memberikan wawasan yang berharga. Selanjutnya kita akan membahas tentang aspek-aspek penting dalam semantik leksikal. Yang pertama ada relasi leksikal. Di antaranya ada sinonim, antonim, hiponim, hipernim, holonim, dan meronim. Yang kedua ada polisemi, dan yang ketiga ada homonimi. Kita akan membahas dulu relasi leksikal, yaitu ada sinonim. Apa sih itu sinonim? Sinonim adalah kata-kata yang memiliki makna yang hampir sama, yaitu contohnya besar luas dan cantik indah. Selanjutnya yang kedua ada antonim, yaitu kata-kata yang memiliki makna berlawanan, seperti besar kecil, hitam dan putih. Selanjutnya ada hiponim dan hipernim. Hubungan antara kata yang lebih spesifik masuk ke dalam hiponim dengan kata yang lebih umum termasuk ke hipernim. Contohnya adalah mawar bunga. Itu adalah satu jenis. Yang ketiga adalah holonimi dan meronimi. Adalah hubungan bagian dengan keseluruhan. Contohnya jari tangan. Itu adalah termasuk kesatuan. Terus kita akan membahas selanjutnya poin yang kedua adalah polisemi. Satu kata yang memiliki beberapa makna seperti kaki meja dan kaki manusia. Itu adalah makna yang berbeda. Terus yang terakhir adalah homonimi. Adalah kata-kata yang berbeda ejaan atau pelafalan seperti memiliki bentuk yang sama. Contohnya bisa. Bisa itu bisa termasuk racun ular atau bisa adalah kita dapat melakukannya begitu. Oke, kita akan ke pembahasan selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi makna leksikal. Di sini ada 3 faktor. Yang faktor pertama adalah konteks. Yang faktor kedua adalah kultural. Dan yang ketiga adalah faktor sejarah. Kita akan membahas dulu apa itu faktor konteks. Faktor konteks adalah makna kata dapat berubah tergantung pada lingkungan penggunaannya. Lalu faktor kultural adalah makna kata yang dapat berbeda antar budaya. Selanjutnya yang terakhir ada faktor sejarah, yaitu makna kata dapat berubah seiring berjalannya waktu. Contoh analisis semantik leksikal. Jadi di sini kita akan menganalisis contoh semantik leksikal. Mari kita ambil dari kata hati. Secara denotatif adalah organ dalam tubuh manusia. Namun secara konotatif, kata hati dapat merujuk pada perasaan, sikap, dan keberanian. Oke, selanjutnya ada penerapan semantik leksikal. Di sini penerapan semantik leksikal ada 2, yaitu analisis teks dan pembelajaran bahasa. Analisis teks itu bagaimana? Dalam penelitian sastra, misalnya analisis semantik dapat membantu memahami makna, simbol, dan tema.
Selanjutnya ada pembelajaran bahasa. Memahami makna kata membantu pelajar bahasa asing untuk lebih cepat menguasai bahasa tersebut, gitu. Baik, di sini kita akan membahas ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang semantik leksikal dalam konteks budaya. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu relativisme linguistik. Teori yang menyatakan bahwa bahasa yang kita gunakan mempengaruhi cara kita berpikir dan memandang dunia. Implikasinya, makna kata dapat bervariasi antar budaya. Selanjutnya, poin yang kedua adalah konsep warna. Misalnya, bahasa Rusia memiliki kata yang berbeda untuk biru tua dan biru muda, sedangkan bahasa Inggris hanya memiliki satu kata. Dan poin yang ketiga adalah konsep waktu. Jadi beberapa bahasa memiliki konsep waktu yang lebih fleksibel atau lebih spesifik dibanding bahasa lainnya. Selanjutnya kita akan membahas masalah dalam analisis semantik leksikal. Di sini ada politisme, yaitu satu kata yang dapat memiliki banyak makna yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Terus selanjutnya ada homonimi, yaitu kata-kata yang berbeda ejaan atau pelafalan tetapi memiliki bentuk yang sama. Selanjutnya ada sinonimi yang tidak sempurna. Tidak ada dua kata yang benar-benar sinonim dalam semua konteks. Dan yang terakhir adalah vagueness, kata-kata yang maknanya tidak terlalu jelas atau pasti. Selanjutnya kita akan membahas penerapan semantik leksikal dalam bidang lain. Di sini ada psikologi kognitif, yaitu mempelajari bagaimana manusia memperoleh dan mempresentasikan makna. Terus selanjutnya ada pendidikan, mengembangkan materi pembelajaran bahasa yang lebih efektif. Selanjutnya ada sastra, yaitu menganalisis makna simbol dan kiasan dalam karya sastra. Selanjutnya ada hukum, menganalisis makna kata dalam peraturan perundang-undangan. Kita akan membahas tentang contoh kasusnya. Mari kita ambil dari kata cinta. Kalian pasti pada tidak asing dengan bahasa cinta ini, gitu. Kata ini memiliki banyak makna, mulai dari kasih sayang terhadap orang tua, pasangan, teman, hingga cinta terhadap Tuhan. Makna cinta juga dapat bervariasi dalam konteks budaya yang berbeda, begitu. Dan pelafalan makna juga bisa kalian dibedakan, seperti cinta orang tua, cinta pasangan, cinta teman, hingga cinta terhadap Tuhan yang tadi saya jelaskan, yang tadi saya sebutkan. Baik, di sini adalah kesimpulannya. Jadi, semantik leksikal adalah bidang yang sangat luas dan kompleks. Dengan memahami makna kata secara mendalam, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bahasa dan budaya. Semantik leksikal juga adalah bidang studi yang penting untuk memahami bagaimana kata-kata bekerja dan bagaimana kita berkomunikasi secara efektif. Dengan memahami makna kata secara detail, kita dapat meningkatkan kemampuan berbahasa dan menginterpretasikan pesan dengan lebih baik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada pembahasan tentang semantik leksikal di sini. Bagaimana dengan kekurangannya, saya mohon dimaafkan karena saya pun sedang belajar dan saya tertarik dengan cara memahami bagaimana semantik leksikal itu, gitu. Atas kekurangan saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.